Saudara, tadi saudara sudah dengar firman yang luar biasa. Saudara, seringkali dalam hidup kita ada sesuatu yang kita ini kehilangan atau miss dengan apa yang namanya satu perkataan ini, yaitu seringkali kita ini hanya menerima janji, tapi saudara pada saat saudara melihat kenyataan, sepertinya janji itu tidak sesuai dengan kenyataan saudara. Dan akhirnya membuat saudara berpikir bahwa Tuhan itu berbohong, Tuhan itu tidak menepati janjinya karena kenyataan yang saudara hadapi, alami tidak seperti dengan janji Tuhan. Dengarkan satu kata ini baik-baik. Saudara, kalau pada saat kita menghadapi kenyataan yang ada dalam hidup kita dan saudara mendengarkan janji firman yang disampaikan di mimbar ini oleh siapapun hamba Tuhan, entah dari firman yang diucapkan, entah dari khotbah yang diucapkan, entah saudara terima nubuatan apapun juga, seringkali jangan saudara melihat kenyataan dan akhirnya saudara membatalkan dengan cara saudara tidak percaya dengan semua janji Tuhan dalam hidupmu. Ada satu perkataan yang orang Kristen tidak mau, seringkali tidak dengar. Kita sering terima janji Tuhan dan banyak hamba Tuhan juga berkhotbah, termasuk saya juga khotbah tentang namanya janji Tuhan di tahun ini 2003 yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak dengar satu kata, yaitu apa? Proses. Saya ulangi, proses. Dia Tuhan, Tuhan cinta proses. Itu yang seringkali membuat kita sepertinya Tuhan tidak kerja, tapi in proses. Dan dia Tuhan cinta proses. Kalau perlu dia akan tunggu saudara, sampai saudara terus menunggu, sampai saudara menerima janji dan sepertinya buat daging kita terlalu lama untuk menerima janji itu. Tapi dia Tuhan, ingat satu kata, dia cinta proses. Jadi kalau saudara di dalam proses menerima janji Tuhan itu, jangan sampai saudara ini jadi tidak percaya. Sabar, tunggu, tetap percaya. Dan pada waktunya engkau akan terima. Dan Tuhan tidak pernah terlambat barang sedetik pun. Dia Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita masuk firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Garis bawahi kata setelah semuanya itu Allah mencobai, kata semuanya itu dan mencoba Abraham. Kata setelah semuanya itu artinya Abraham itu melewati perjalanan berpetualangan bersama dengan Tuhan. Tahun ini adalah Pak Victor, Pak Pendeta mendapatkan tema dari Tuhan adalah walk with God. Berpetualang, berjalan dengan Tuhan. Dan Abraham ini mencapai di Kejadian 22, bukan Abraham sedang lahir baru, sedang di tengah perjalanan. Ini Abraham di puncak semuanya. Bahkan janji Tuhan yang Tuhan pernah janjikan ke hidup Abraham 25 tahun punya anak, itu sudah digenapi. Bahkan anaknya sudah umur 30. Keledai, kalau keledai itu hari ini Innova. Onta itu Rolls Royce, jumlahnya ribuan. Abraham. Onta, keledai, kuda, itu jumlahnya, pokoknya kendaraannya Abraham terlalu banyak. Dan dia sangat diberkati. Tapi semua harta bendanya Abraham tidak bisa dibandingkan dengan satu orang bernama Ishak, putranya. Betul ya? Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan pengkhotbah. Beliau juga berkhotbah di sini. Dia suatu kali ngomong sama putranya, semua kekayaan papi dibandingkan dengan kamu. Kalau suruh milih, aku tetap milih kamu walaupun aku kehilangan semua harta bendaku. Itu seperti Abraham. Buat Abraham kalau Tuhan minta 1000 onta, kecil. 1000 kuda, enteng. Tapi begitu Tuhan minta Ishak, putra yang dia tunggu, 25 tahun dia menanti, dan akhirnya hari ini hadir, dan sudah berumur, dan hari ini Tuhan berkata persembahkan, itu gak gampang. Nah sekarang saudara lihat,
Setelah semuanya itu, Alkitab berkata setelah Abraham melewati namanya kegagalan demi kegagalan, kemenangan demi kemenangan. Dia gagal kapan Pak? Dia gagal pada saat Tuhan bicara kamu keluar dan dia tidak langsung keluar. Dia terhenti di Haran selama 15 tahun. Tuhan ngomong satu kali lagi berkata keluar dari Haran. Setelah bapaknya meninggal baru dia masuk Kanaan. Dia mengalami kegagalan pada saat dia ketemu Firaun. Dia ngomong ini bukan istriku tapi ini adikku. Dia gagal. Dia gagal mengakui itu istrinya. Dia gagal lagi ketemu dengan Nabi Malek. Dia berkata ini bukan istriku, ini adikku. Dia gagal lagi. Dan Alkitab berkata setelah semuanya yang Abraham lewati dari kemenangan dan demi kegagalan. Dan seringkali kita ini hanya bisa belajar dari kegagalan. Kalau saudara tidak pernah gagal, saudara nggak pernah belajar, betul? Tapi kalau saudara pernah melewati namanya kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, di situ saudara bisa belajar. Tapi kalau saudara hanya lihat menang, saudara tidak akan pernah bisa belajar apa-apa dari semua kemenangan. Kadang Tuhan izinkan kita melewati kegagalan supaya kita belajar. Bukan tidak berubah, tapi kita belajar. Tidak mengulangi kegagalan yang sama. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah berhenti dan tidak takut mencoba. Itu orang yang hebat. Itulah orang pemenang. Nah sekarang saudara lihat, Abraham setelah semuanya itu, melewati semuanya, Alkitab berkata, Tuhan menguji atau mencoba. Kata mencoba itu artinya menguji, artinya membuktikan, mau dibuktikan. Aku mau membuktikan apa isi dalamnya hati Abraham. Aku ingin memberikan sebuah soal isi. Abraham jawab persoalan ini, persembahkan putramu di atas gunung Moria, yang ini adalah anak perjanjian. Ini yang akan melahirkan keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ini yang akan mewaris semua harta bendamu. Aku mau mencoba dengan cara membuktikan Abraham apakah dia rela mempersembahkan putranya. Setiap orang Kristen akan melewati fase ini. Sekali saudara melewati fase ini, janji Tuhan dahsyatnya luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan satu persatu dulu. Kejadian 22 ayat yang kelima. Alkitab berkata, jadi Abraham diuji dicoba karena Tuhan ingin melihat dasarmu tuh itu, engkau tuh ikut aku tuh karena apa sih? Tuhan tuh pengen lihat, karena uang, karena harta, karena hanya ingin punya anak saja, karena hanya ingin punya pangkat saja, karena mau hidup yang nyaman, healthy, sehat, aman, tentram, tidak mengalami apa-apa. Saudara, dasarmu ikut Tuhan itu apa? Itu yang dicoba dalam hidup Abraham. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Ini bujangnya tanya nih, bos, kita nih pergi sudah 3 hari naik gunung loh. Dan kita bawa kayu, bawa tongkat, oke? Kemudian Abraham berkata kepada kedua bujangnya itu, kamu sudah di sini, kamu gak bisa ikut lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seringkali kita kalau berurusan dengan Tuhan, kita hanya bisa pribadi. Tidak bisa ngajak orang lain. Nanti kalau bujangnya lihat bagaimana Abraham membawa pisau menaruhkan di leher Ishak, jadi masalah. Oke? Seringkali perjalanan rohani kita nggak semua orang bisa ngerti. Hanya kita dengan Tuhan. Makanya berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini. Lihat ayat ini. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Aku dan Ishak akan pergi ke sana. Ingat, Abraham berumur 130. Ishak berumur 30 tahun. Kenapa Bapak tahu ayat ini? Kenapa Ishak umur 30? Seperti umurnya Tuhan Yesus. Ngerti ya? Jadi Abraham sudah opa, Ishak masih terlalu muda dan terlalu kuat. Lihat baik-baik. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami, lihat katakan ini. Kami akan worship, nyembah. Makanya kalau nyembah itu bukan cuma hanya haleluya, angkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan Maha Kuasa, lagunya pelan itu nyembah. Nyembah itu ada lagu, ada ucapan, itu kata sembah. Sembah dalam bahasa Ibrani ada 50 arti. 25-nya ada pujian, lagu dan musik. Tapi 25 yang satunya adalah sikap. Oke, jadi Abraham berkata, ini tidak bawa alat musik, dia berkata, lihat baik-baik, kami akan menyembah. Bahasa Indonesianya sembayang, bahasa Inggrisnya worship. Kami akan menyembah. Lihat ayat ini, sesudah itu, dia bilang apa? Kami, bukan saya. Ingat ini anaknya mau disembelih loh. Kami akan kembali.
Jadi Abraham tahu, pasti anakku akan balik. Ayat yang ngomong. Masih satu ayat Pak, Bapak pernah khotbah kalau tidak dua saksi tidak sah. Kita lihat Ibrani 11 ayat 19. Saksi pertama Kejadian 22 ayat 5. Saksi kedua Ibrani 11 19. Lihat ini ayat ini bagus sekali. Karena Abraham, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi di dalam benak Abraham, Ibrani menuliskan, yang nulis Ibrani adalah Rasul Paulus. Karena Abraham berpikir, Tuhan itu sanggup sekalipun anakku mati setelah aku sembelih, dia sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan Alkitab berkata, seakan-akan Abraham telah menerimanya kembali. Itu bicara apa? Kalau saudara berdoa, saudara belum lihat hasil, belum lihat realita, tapi saudara percaya. Itu bicara tentang apa? Iman. Engkau belum lihat realita, tapi mata imanmu sudah lihat. Aku pasti dapat. Anakku pasti tidak akan mati. Dia ngomong sama bujangnya, kami, anakku dan aku akan turun kembali. Nah, sekarang lihat satu kata ini di Ibrani 11 ayat 19 tadi. Karena Abraham berpikir. Nah, sekarang saudara perhatikan ya. Kemarin saya khotbah di perpindahan tahun 31 Desember ke 1 Januari. Saya khotbah tentang namanya break your limits. Tabrak keterbatasan. Sekarang saya bertanya kepada saudara, keterbatasan kita yang paling besar itu di mana? Pikiran. Saudara bertindak karena saudara mikir. Saudara terhenti karena saudara mikir. Saudara berperilaku karena saudara berpikir. Makanya firman berkata kita Filipi, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita punya pikiran dan perasaan Kristus, saudara bisa break your limits. Saudara bisa tabrak semua keterbatasan. Satu kali saya dengar sebuah interview dengan seorang miliuner Amerika. Ditanya, the greatest enemy manusia itu apa? Ini milioner, jutawan dolar Amerika. The greatest enemy, musuh terbesar manusia itu apa? Dia ngomong satu, comfort zone. Zona nyaman. Kenapa? Orang kalau sudah punya zona nyaman, dia tidak mau berubah. Gereja ini sudah nyaman. Tuhan ngomong, cari tanah. Tempat ini tidak akan cukup lagi. Buat kami gak nyaman, enak begini. Saya lebih suka begini. Okay. Musik enak begini. Enggak. Tuhan mau lahirkan lagu-lagu baru. Tuhan mau ciptakan lagu-lagu yang membawa namanya hadirat Tuhan. Musuh pertama manusia adalah tidak mau berubah. Zona nyaman. Terus milioner ditanya, musuh kedua apa? Musuh kedua adalah helplessness. Apa itu Pak artinya? Berkata tidak bisa. Kalau ditawari, gak bisa. Coba ini, tidak bisa. Lakukan ini, tidak bisa. Kerjakan itu, tidak bisa. Semua perkataan tidak bisa, tidak mau, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Asalnya dari mana? Dari pikiran. Begitu kita berkata, gak bisa. Saudara akan menjadi orang yang tidak bisa. Dan itu musuh manusia. Sekarang lihat. Ibrani 11:19 berkata, karena Abraham berpikir. Kata berpikir artinya adalah dia menimbang. Dia menghitung. Kata berpikir dia ngerenungin. Pada saat Tuhan bertanya, berikan putramu yang tunggal yang 25 tahun sudah kamu nantikan. Dan Ismail sudah kamu usir. Sekarang putramu yang sudah kamu tunggu 25 tahun ada di depan matamu. Abraham menimbang. Bahwa naik ke atas gunung Moria butuh waktu 3 hari. Abraham menghitung. Abraham merenung. Dan kesimpulannya dia berkata, Tuhan pasti akan membangkitkan dia dari orang mati. Dia ngomong sama bujangnya, aku dan anak ini akan kembali. Cara berpikir Abraham sudah selaras dengan firman.
Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, yang patut dipuji. Good report, laporan-laporan yang baik. Semua yang bijak, pikirkanlah semuanya itu. Bukan yang jelek, bukan yang cerita yang omong kosong, yang hoax, yang orang hanya kata-kata yang kotor, negatif. Jangan pikirkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu supaya saudara selaras dengan firman. Karena semua akibat apa yang kita terima hari ini dari cara berpikir yang salah. Abraham berkata, tenang, balik. Alkitab yang ngomong. Anaknya ngomong, papa, kita sudah berdoa ini. Kayu sudah aku popong. Api papa sudah bawa. Gak tahu nih, apinya itu korek api atau batu digosok, saya gak tahu. Ishak bertanya kepada Abraham, korbannya mana? Betul? Lihat ayat ini baik-baik. Kejadian 22 ayat 8. Ini orang yang punya iman dan orang punya selaras pikirannya dengan Tuhan. Kejadian 22 ayat 8. Saud Abraham kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba. Saya bilang, wow, dia sudah tahu tuh. Nanti kenyataannya pada saat Abraham ngambil pisau dan ditaruh di leher Ishak mau disembelih, kenyataannya betul-betul ada domba enggak? Ada. Dia ngomong, anakku, jangan, Abraham berkata, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Saya bilang, Tuhan kok tahu ya dia? Kalau cara berpikir kita ini selaras dengan Tuhan, saudara memiliki pikiran Kristus, yang ngerti toh. Betul saudara? Kalau perasaanmu perasaan Kristus, ya tahulah. Sekarang ayat berikutnya. Oh berarti Abraham bohong-bohongan mau membunuh Ishak Pak? Enggak, itu betul-betul mau disembelih. Tapi dia ngerti pikiran dan perasaan Kristus. Lihat, Kejadian 22 ayat 11. Lalu Tuhan berfirman, lihatnya Abraham betul-betul sungguh mau disembelih anaknya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Lihat ayat ini yang selalu orang Kristen akan dicari tahu sama Tuhan. Sebab telah ku ketahui sekarang, I prove it, aku sudah membuktikan dengan kamu Abraham. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22, 16, 17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kalau sampai saudara berani memberikan yang paling terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan bersumpah kepada hidup saudara. Dan Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berkelimpah-limpahan dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan memegang kota-kota, menduduki kota-kota musuhnya. Sampai hari ini Yahudi tetap nomor 1. Gara-gara Abraham. Bagaimana saya bisa diberkati Pak? Oh, sampai saudara lewati Gunung Muria. Dan kau berani rela berikan yang paling terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan sumpah, aku akan berkati kamu. Kamu tidak akan kekurangan. Di situ nama Jehovah Jireh muncul. Tuhan menyediakan. Di situ Mazmur 23 terbukti. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi yang sekarang kita harus benahi dalam hidup kita adalah apa saudara? Pikiran. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Itu yang penting. Sekarang saya mau masuk yang lebih dalam. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua.
Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menjadi serupa, confirm, menjadi sama. Menjadi cara berpikir seperti dunia berpikir. Kalau hari ini dunia berpikir 2023 adalah masa gelap, jangan dikonfirm, jangan disetujui, jangan diiyakan. Alkitab yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah, yang berubah apa? Pembaruan budimu, mindsetmu, cara berpikirmu. Sehingga engkau dapat membedakan kehendak Allah. Nanti ada urutannya, yang baik. Kemudian naik lagi, yang berkenan. Kemudian lagi, dan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang berubah apa Pak? Cara mikir. Ini bisa berubah kan apa? Firman. Baca firman mengubah cara kita berpikir. Orang saya sering kali terlalu sering dengar, termasuk Pak Beni. Sejak saya baca kitab Amsal, saya yang bodoh jadi pintar. Saya tiap hari gini, hari ini tanggal 1, saya akan baca Mazmur 1, saya akan baca Amsal 1. Mazmur membuat saya takut akan Tuhan seperti Raja Daud. Amsal membuat saya berhikmat seperti Salomo. Tiap hari. Tanggal 2 saya akan baca Mazmur 2, tanggal 2 saya akan baca Amsal pasal 2. Terus, pagi siang dan malam baca terus, sesuai tanggal. Nanti kemudian saya baca Kejadian, saya baca kitab Matius, saya baca. Kenapa? Ternyata pikiran kita harus diubah. Sesuai apa? Firman. Kalau kau selaras dengan firman, kau bisa ngomong, nanti aku balik. Tenang aja bujang, aku akan balik sama ini. Kalau kamu selaras dengan firman, kau jawab anakmu, Tuhan yang menyediakan domba. Dan betul kan? Domba yang disediakan Tuhan itu siapa sebetulnya? Tuhan Yesus. Dan di gunung yang sama, tempat itu nanti Tuhan Yesus dikorbankan. Kalau kita bisa ngerti punya pikiran seperti pikiran Kristus, kita tidak menjadi sama dengan dunia. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini banyak sekali informasi. Padahal Alkitab berkata yang sedap didengar. Kalau enggak sedap didengar, jangan didengarkan. Apalagi masuk hati. Apa yang disebut good report, laporan yang baik. Kalau bad report, laporan-laporan yang mengerikan, pokoknya mengerikan, enggak usah dengar. Amin. Alkitab yang bicara. Karena engkau jadi seperti apa yang kau pikir. Amsal 23 ayat 7. Bagaimana orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia menjadi. Amsal 23 ayat 7. Saudara mau jadi apa? Berpikirlah itu di dalam hatimu. Sekarang saya mau cerita ini bagus nih. Ini cerita ini masuk tahun ini saya ingin saudara mempunyai mindset yang benar, berubahlah oleh pembaruan. Mari kita dirubah. Makanya saudara paling sering dengar firman, ubah cara berpikir kita supaya bisa berubah. Kenapa sih saya dengerin firman terus? Biar mikirnya seperti Kristus gitu. Hambatan terbesar manusia, pikiran. Contoh nih tadi bagi saya cerita. Destinimu konglomerat. Nah, aku jadikan kau konglomerat supaya kau bisa memberkati gereja-gereja di dunia. Seluruh pendeta-pendeta bayarin semua karena destinimu konglomerat. Saudara, mindsetmu jadi bukan konglomerat. Kau punya pikiran Kristus? Tidak. Destinimu apa? Kau seorang pengkhotbah. Levelmu sekian. Ya jadilah seperti yang level yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Sekarang lihat. Suatu kali ada seorang bernama Vincent Spiley atau Dr. Norman Vincent Peale. Dia pencetus dari buku teori bernama Berpikiran Positif. Dan kemudian dia tulis buku dengan judul The Power of Positive Thinking. Ini Dr. Peale ini atau Dr. Norman ini, dia tulis buku bernama The Power of Positive Thinking. Bukunya terjual 20 juta kopi. Diterjemahkan dalam 41 bahasa. Kalau sampai terjual 20 juta kopi, diterjemahkan dalam 41 bahasa. Ini buku larisnya minta ampun. Kita pernah jual buku hampir 2000 buku dan sampai hari ini habis. Ini buku
The Power of Positive Thinking terjual 20 juta. 41 bahasa diterjemahkan. Dan dia berkata, buku ini lahir, judulnya The Power of Positive Thinking. Kuasa dari cara berpikir yang positif. Dia berkata ini, buku ini lahir gara-gara satu peristiwa. Dr. Pyle ini pergi ke Hong Kong. Dia jalan di ganggang di Hong Kong. Di ganggang di Hong Kong itu melihat sebuah studio, seorang sedang tato badan. Dia mentato. Saat dia sedang lihat dari luar, dia lihat di studio tato itu, dia lihat gambar-gambar yang dia lihat jangkar, dia lihat gambar Tuhan Yesus, dia lihat gambar merpati, dia lihat gambar semua tengkorak dan segala macam, semua gambar-gambar untuk orang memilih tato. Tapi tiba-tiba Dr. Norman Pyle ini melihat satu tulisan yang membuat dia cukup kaget. Dia lihat satu tulisan berkata, born to lose, lahir untuk kalah. Gara-gara ada tulisan itu dicantumkan di situ, dia tanya sama tukang tatonya. Dia datangi tukang tatonya. Pak, tanya nih. Memang selama kamu mentato orang, ada orang milih tulisan ini. Born to lose, lahir untuk kalah. Ada. Gede lagi sini. Berapa banyak? Enggak banyak, tapi ada. Nah, saat Dr. Pyle ini mendengarkan cerita daripada tukang tato ini, dia berkata, kok ada ya? Orang mau menulis dirinya lahir untuk kalah. Dia mikir, bingung. Ada. Sambil dengan broken English, orang Hong Kong ini berkata, kamu tahu? Sebelum orang itu mentato tulisan born to lose, tulisan lahir untuk kalah di tubuhnya, terlebih dahulu dia sudah mentato itu di pikirannya. Perkataan ini masuk dalam hatinya. Sebelum semua itu terjadi, orang itu sudah mentato itu di mana? Di pikirannya. Pertanyaan saya, saudara tato apa di pikiranmu masuk tanggal 1 Januari 2023 hari ini? Tidak bisa Pak, selamanya tidak akan bisa. Tidak sanggup, selamanya tidak sanggup. Apa yang kau tato dalam pikiranmu hari ini? Si tukang tato memberikan inspirasi. The power of positive thinking. Kuasa dari orang cara berpikir positif. Lahirlah buku, ditulis dari ucapan tukang tato ini. Sebelum dia tato ke tubuhnya, orang itu sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan memikirkan, merenungkan untuk mentato tulisan itu di pikirannya sebelum ditato di tubuhnya. Pertanyaan saya, saudara sudah mikir renungin apa dalam pikiran dan benakmu hari-hari ini? Cemas, khawatir, takut, terus itu mentato loh saudara. Takut Pak, takut beneran. Yang kutakutkan kata Ayub itu yang menimpa dirimu. Jadi yang seringkali menghambat Tuhan itu bukan Tuhan, tapi pikiranmu. Caramu berpikir. Makanya Roma berkata, berubahlah pembaharuan budimu. Transform. Dari yang baik menjadi berkenan, berkenan menjadi sempurna. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang apa? Benar. Benar gak yang didengarkan? Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Apa? Pikirkan. Tato. Di luar ini jangan dipikir. Apalagi ditato, apalagi di badan ditato. Dari pihak Tuhan, dia gak pernah salah. Yang salah siapa? Pikiran kita. Dan pikiranmu termasuk salah satu yang menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan dipikir dulu kita berdua ini bisa naik mimbar gampang ngomong begini.
Pertama kali naik mimbar ngomong 5 menit mencret saya saudara. Betul Pak Victor ya? Mules saya seminggu, mules kok seminggu. Tapi dalam hati saya tato, aku harus khotbah. Kalau aku gak pernah taklukan di mimbar itu, bagaimana aku bisa khotbah depan bangsa-bangsa? Bagaimana aku bisa khotbah di depan 10.000, 20.000, 30.000 orang? Itu harus saya tato di hati dan pikiran saya. Karena saya mau jadi berkat untuk di depan jutaan orang. KKR, saya itu mimpinya KKR depan ribuan, ratusan ribu, jutaan. Itu yang saya tato dalam pikiran dan hati saya. Nah, satu step langkah awal khotbah 5 menit mencret, ya ulangi lagi. Khotbah berdiri 10 orang keluar semua, ya ulangi lagi. Ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai sekarang. Jangan pernah pikiran saudara menghambat saudara. Jangan pernah ucapan orang menghentikan saudara. Jangan pernah komentar orang menghentikan destinimu. Karena saudara lahir bukan not born to lose. Saudara lahir bukan untuk kalah. Tuhan Yesus, Tuhan kau tidak boleh mati karena Mesias gak boleh mati. Ngawur kamu. Tuhan Yesus apa? Born to die. Aku lahir untuk mati. Begitu, jangan salib Tuhan. Petrus, setan kamu. Kamu pikirkan manusia. Aku memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa di surga. Aku lahir untuk mati. Tuhan Yesus tidak pernah bergerak ke kanan ke kiri kecuali satu. Naik di atas kayu salib. Itu born to die. Lahir untuk mati. Sudah ditato di hatinya. Aku lahir untuk mati. Kenapa? Aku selamatkan seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, saudara tato apa hari ini dalam hatimu dan pikiranmu? Pecundang, jadilah pecundang. Gak bisa Pak. Jadilah orang gak bisa. Kemarin saya cerita tentang seorang bernama Wright bersaudara. Saya waktu dengar cerita tentang Wright bersaudara, buat saya begini. Limit terbesar kita ini adalah pikiran. Yang membatasi kita sangat luar biasa. Yang seringkali berkata tidak bisa, kadang perkataan orang. Yang berkata kamu ini tidak mampu, tidak sanggup, tidak pinter, tidak punya degree, tidak punya keahlian. Seringkali perkataan apapun juga itu bisa menghentikan kita. Tapi limit terbesar, keterbatasan terbesar dalam hidup kita adalah siapa? Pikiran kita. Wright bersaudara pada saat dia mau membuat sebuah pesawat, itu dia berkata begini, ini sebuah percobaan yang gak masuk akal. Kalau hari ini dia ngomong tahun abad 19 sekian mungkin masuk akal. Tapi ini lahir di abad 18. Bahkan saya cari fotonya masih hitam putih. Zaman itu orang kalau pergi ke luar negeri naiknya kapal. Kalau kapal itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya dari Semarang ke Banjarmasin butuh 24 jam diayunkan di dalam kapal yang begitu besar begini. Begitu turun ke darat, badan saya juga begini. Dulu orang dari Inggris lari ke Amerika karena dianiaya karena iman Kristennya, butuh waktu berbulan-bulan. John Sung dari Cina pergi Amerika sekolah ngambil PhD, dia butuh waktu bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun saya nggak tahu. Dari China pergi ke Amerika karena naik kapal. Tiba-tiba muncullah sebuah ide dari orang bernama Wright bersaudara. Manusia itu bisa terbang. Tapi masalahnya satu, kita sudah diberitahu sama Isaac Newton. Isaac Newton berkata, semua hukum barang yang naik ke atas pasti jatuh ke bawah. Ini hukum alam. Coba lemparkan apapun ke atas, pasti ke bawah. Berarti manusia tidak bisa terbang. Kalau dia berhenti hanya berkata, manusia tidak bisa terbang, selesai. Kita nggak ada pesawat sampai hari ini. Dia ngomong bagus. Saat orang pulling down, saat orang mulai tarik kau ke bawah, hukum gravitasi itu selalu narik kau ke bawah. Ada orang-orang sekitarmu itu yang tidak bisa membawa engkau naik. Seringkali narik engkau ke bawah. Kamu gak bisa, kamu gak cukup kaya, kamu gak punya modal, kamu gak cukup pintar, kamu gak punya pengalaman. Itu sedang menarik engkau ke bawah. Dan itu hukum gravitasi. Dan itu hukum yang normal.
Tapi kalau saudara adalah orang yang berkata, born to be conquer, lahir untuk menjadi penakluk, lain. Right, diomongin, kamu gak punya pabrik, kamu gak punya tempat percobaan, kamu gak punya cukup uang untuk buat percobaan, buat pesawat. Kamu kan hanya gara-gara lihat burung. Kamu mau melawan hukum alam. Newton sudah benar, gara-gara lihat apel jatuhnya ke bawah, gak pernah lihat apel jatuhnya ke atas. Ini sudah hukum alam, jatuh terus, semua yang ke atas pasti jatuh. Jadi orang gak bisa terbang. Berarti kamu nabrak hukum alam. Si Wright bersaudara sama ini. Kalau aku bisa tabrak, aku bisa bentur semua kemustahilan. Aku bisa bentur semua limit. Aku bisa bentur semua batasan yang manusia berkata tidak bisa. Kalau aku bisa, istilah ini, kalau aku bisa tembus, ada hukum yang akan lebih tinggi lagi. Saya waktu itu, wow. Dan namanya bukan hukum gravitasi, tapi namanya hukum aerodinamik. Dan dia tembus. Dia gak punya modal, dia gak punya pabrik, dia gak punya uang, dia tidak punya support. Dia pakai apa? Sepeda. Pak Eko mau pergi ke Israel naik sepeda? Mau naik kapal? Apa naik pesawat? Kira-kira satu orang yang berani tembus hukum alam. Karena dia berpikir, pasti ada hukum yang lebih tinggi. Kalau aku bisa tembus keterbatasan manusia. Dan itu Alkitab yang nulis, namanya hukum roh kehidupan. Hukum iman. Kau tidak lihat, tapi matamu sudah lihat ke depan. Itu hukum iman, betul? Abraham belum lihat anaknya akan hidup. Sudah ngomong, nanti aku balik sama dia. Tenang, nak, mana? Ada domba. Tuhan sudah menyediakan. Itu hukum iman. Mengatasi hukum dunia. Orang Kristen sedang dibawa Tuhan ke sana. Tapi seringkali lihatnya cuma realita. Tembus nak, tembus keterbatasanmu. Yang kau berkata tidak bisa, bisa. Gagal Tuhan coba, gagal Tuhan coba, gagal Tuhan coba. Sampai kapan? Sampai tembus. Nanti ada hukum yang lebih tinggi dari hukum natural. Tahun ini tembus keterbatasan saudara. Tabrak semua limit dalam hidupmu. Yang kau berkata tidak bisa. Dan saya mau tutup dengan satu ayat. I can do all things through Christ who strengthen me. Di Filipi berapa itu? 4. Tadi saya cari, saya tanya sama teman-teman semua. Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Alkitab ngomong ya, segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya masih ingat ayat Filipi 4:13 ini pernah disematkan oleh seorang petinju legendaris bernama Evander Holyfield. Hari itu semua orang takut dengan namanya Mike Tyson. Saya masih SMA kalau nggak salah, SMA apa kuliah. Semua takut dengan si leher beton. Pokoknya gak sampai 5 ronde geletak. Sekali pukul jebret geletak. Baru 1 ronde jebret geletak. Semua musuhnya gemetar. Dari yang badannya besar, pakai seperti bombar gedenya gitu. Begitu ketemu Mike Tyson, langsung jatuh. Gak pernah lebih dari 2-3 ronde mesti jatuh. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan bernama Evander Holyfield, seorang petinju. Dan dia scare. Dia cerita kesaksian, saya takut. Tapi tiba-tiba ayat ini muncul. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti orang ini, sekarang tak tahu di hatiku, orang ini
bisa ditaklukkan. Dia tulis, dia keluar pakai jubah, masuk ke ring tinju. Filipi 4:13, ditulis gede. Filipi 4:13. Tak begitu saya lihat, wah Kristen tenan ini. Nyanyinya lagu ini, not by my power, but through the Spirit of the Lord. Pakai lagu apa? Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh Allah. Berarti sing namplak itu siapa? Roh Kudus. Hebat, saudara. Dia sadar dia nggak sanggup. Hari itu semua orang takut. Begitu naik ring, saudara tahu apa yang cerita akhirnya? Betul-betul dia geletak dan jatuh. Mike Tyson. Pertanyaan saya, saudara tato apa di hati dan pikiranmu hari ini? Saya mau mulai 1 Januari 2023 dengan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti tidak ada perkara yang tidak dapat kutanggung. Segala perkara. Bahasa Ibrani apa Pak? Segala. Bahasa Yunani apa Pak? Segala. Bahasa Arabnya Pak? Segala. Semua perkara dapat kutanggung. Berarti tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Bersama siapa? Kristus. Yang apa? Yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Saya tadi pagi cerita, Tuhan sudah di awal, Alfa. Di tanggal 1 Januari 2023, Tuhan ada di sini. Dan kabar baiknya, saya mau beritahu buat saudara. Tuhanmu sudah ada di 31 Desember 2023. Ya, sudah tahu Pak? Tahu. Karena dia Alfa, dia Omega. Dia sudah ada di awal, ujungnya kayak apa? Sudah tahu. Kenapa takut? Lah kok susah Pak? Tuhan cinta proses. Karena proses itu membersihkan engkau. Karena proses itu molding you. Apa itu? Membentuk saudara. Yang sombong, yang congkak, yang iri, yang gampang kepahitan, tidak bisa mengampuni. Itu sedang diproses. Supaya apa? Sampai Omega. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Jangan, dengarkan kata-kata ini. Jadilah seperti yang Tuhan mau apa dalam hidupmu. Jangan jadi seperti yang saudara mau. Saya ulangi. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itu pasti dahsyat. Jangan jadi seperti apa yang engkau mau. Karena manusia pikirannya terbatas. Begitu mengatasi hukum alam, wah gak bisa. Tuhan berkata, bisa. Gak bisa. Bisa. Thomas Alva Edison sedang nulis, dunia kok gelap kayak gini. Gak ada matahari, kalau malam pakainya obor. Tiba-tiba dia sedang nulis. Menurut saya ini orang Yahudi cinta Tuhan. Tiba-tiba dia lihat kilat. Begitu dia lihat kilat, kok seluruh padang belantara kok jadi terang semua ya. Terus dia mikir, kayak tadi khotbahnya saya. Bagaimana masukkan kilat di dalam tabung? Tuh kilat dalam tabung tuh. Cara engkau berpikir tuh penting. Saudara. Pak, lah Thomas Alva Edison sampai ke omeganya tuh butuh berapa kali? 1000 kali. Berapa kali gagal? 1000 kali gagal. Berapa kali mencoba? 1000 kali mencoba. Jadi enggak? Jadi. Cara berpikirmu berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus, kata kita Filipi. Apa yang manis, yang sedap didengar, yang adil, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi seperti yang engkau mau. Terlalu kecil. Seperti yang Tuhan mau. Pasti luar biasa dan dahsyat. Siapa percaya? Mari bangkit berdiri sama-sama.